Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada sepanjang minggu ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Keluaran 2 ayat 11 sampai 22 bunyinya adalah demikian. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelea Siporah anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah firman Tuhan, dan tema untuk perenungan kita sepanjang minggu ini adalah mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Agustus ini kita akan merayakan sebagai hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di tengah suasana kemeriahan kita akan merayakan hari ulang tahun proklamasi ini, kita diperhadapkan dengan pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 22 tadi. Bacaan ini menceritakan bagaimana perasaan nasionalisme atau rasa kebangsaan dari seorang Musa terhadap suku bangsanya Israel ketika mereka mengalami penjajahan di negeri asing, yaitu di Mesir. Musa, sebagaimana kita ketahui, adalah seorang yang dibesarkan di istana Mesir sejak masih bayi, sesuai dengan kesaksian Alkitab pada Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Yaitu ketika ia ditemukan oleh putri Firaun saat disembunyikan oleh orang tuanya di Sungai Nil. Dibesarkan dan dididik dalam lingkungan istana Mesir tidak melunturkan rasa kebangsaannya sebagai seorang Israel atau orang Ibrani. Hal itu nyata dari perbuatannya untuk membela orang Israel dengan membunuh seorang Mesir yang telah memukul saudaranya seorang Ibrani. Melengkapi rasa
nasionalisme seorang Musa, ia pun menegur dua orang Ibrani yang tengah berkelahi. Bagi Musa tidaklah pantas sesama saudara dan sesama satu bangsa harus bertengkar. Rupanya teguran Musa ini tidak diterima oleh salah satu orang Israel yang sedang bertengkar itu. Dan orang itu rupanya tahu tentang kejadian Musa membunuh orang Mesir. Sehingga dengan kejadian itu Musa pun takut dan melarikan diri ke Midian. Karena ia tahu Firaun akan membunuh dia atas perbuatannya itu. Dalam konteks pembacaan ini, jelas terdapat masalah kekerasan yang dilakukan seorang Musa. Meskipun alasannya dilandasi oleh rasa nasionalisme, rasa kebangsaan sebagai jati diri orang Israel. Artinya rasa kebangsaan, rasa persaudaraan boleh saja, tapi tidak harus dengan kekerasan. Jadi dalam hal ini kita tidak akan melegalkan suatu tindakan kekerasan, sekalipun itu dimotivasi oleh dorongan rasa nasionalisme atau rasa persaudaraan, atau rasa kedekatan lainnya. Berkaitan dengan hal ini, kekerasan hendaknya tidak menjadi alat untuk mencapai tujuan. Sebab saat ini kita akan diperhadapkan dengan banyak persoalan-persoalan. Dan di mana kita mendengar dan melihat sendiri di mana banyak orang yang melakukan kekerasan. Entah itu untuk membela suatu komunitas, atau juga membela diri, bahkan juga hal-hal lain yang kita sering baca dalam berbagai media. Dan dalam kaitan dengan kekerasan agama misalnya, Tuhan Yesus sendiri sudah pernah mengungkapkan sebagaimana disaksikan dalam kitab Yohanes 16 ayat 2 yang berbunyi, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Saudara yang kekasih, kekerasan memang menjadi trending topik di mana-mana. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu sendiri, kekerasan antar individu, sampai merembet kepada kekerasan antar kelompok atau kekerasan massal. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini telah merusak jati diri dan merusak nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Dan bukan tidak mungkin juga dalam kekerasan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, antar golongan bisa berakibat pada disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Dan karena itu kita berupaya agar kita menghindari kekerasan. Kita harus terus berusaha agar nilai-nilai nasionalisme itu terus diperjuangkan dalam rangka keutuhan bangsa Indonesia itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Musa ini oleh karena kelemahannya sebagai seorang manusia. Kalau kita melihat kejadian yang dilakukan oleh Musa ini sama juga yang dilakukan oleh Paulus dalam Perjanjian Baru. Kedua-duanya melakukan kekerasan, tetapi yang membanggakan dari perjalanan hidup antara Musa dan Paulus itu, keduanya berubah menjadi orang-orang yang mau melayani. Jadi mental kekerasan itu telah diubahkan oleh Tuhan sehingga mereka boleh melayani. Dalam hal ini melayani Tuhan dan sesama. Di dalam Alkitab kita juga membaca bagaimana seorang Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Dengan melihat bahwa potensi, keberanian, dan amat terlebih imannya Musa
telah mengantarkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 23-26 yang berbunyi, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Berdasarkan kesaksian Musa ini memberikan makna bahwa tinggal di istana bukanlah jaminan kebahagiaan kekal. Ini juga mengisyaratkan kepada mereka yang duduk di pemerintahan untuk tidak melupakan jati dirinya. Karena banyak umat Kristen yang jatuh dalam berbagai dosa karena terlena dengan kesenangan duduk dalam pemerintahan, khususnya mereka yang memperoleh berbagai jabatan birokrasi. Kembali pada persoalan kekerasan, maka arti dari kekerasan itu sendiri bukan hanya tertuju pada kekerasan secara fisik, tapi saat ini banyak pula kekerasan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan psikis atau verbal, di mana terjadi kekerasan seperti teror mental, karakter assassination atau pembunuhan karakter, penyebaran isu untuk menjatuhkan seseorang, kriminalisasi, yaitu mengkriminalkan seseorang atau kelompok, umpatan caci maki, juga melalui tulisan-tulisan atau status dalam dunia maya yang menghakimi atau melakukan kebohongan, hoax, dan berbagai hal lain yang menyimpang dari aturan itu sendiri. Bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita memberikan keteladanan dalam peningkatan rasa nasionalisme itu dalam sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Misalnya dengan selalu memberi diri dalam berpartisipasi di tengah masyarakat. Terutama juga dalam hal ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang masih menjadi masalah besar untuk kita selesaikan bersama. Kita juga terpanggil untuk selalu aktif dalam membantu masyarakat melakukan kerja bakti, termasuk juga kewajiban membayar pajak, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum, serta menjaga keamanan lingkungan. Sebagai warga gereja yang baik, kita juga perlu terus mengupayakan dan menyuarakan kebenaran dan keadilan berdasarkan kasih. Termasuk di dalamnya kita akan terus menyuarakan anti kekerasan atau no violence. Bahkan juga kita perlu mendukung upaya-upaya pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya dalam mengatasi berbagai tindakan kekerasan. Di samping itu, kita juga perlu melakukan advokasi atau pembelaan terhadap mereka yang menjadi korban kekerasan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Demikianlah perenungan kita dalam tema yang sudah kita renungkan tadi, yaitu mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel saya ini, silakan subscribe agar kita boleh selalu membagi berkat dan saling melengkapi dalam kehidupan kerohanian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.